Ya baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang array atau larik, baik yang menggunakan model data struktur atau UDT maupun menggunakan abstract data type atau kelas. Oke, di program sini ada 3 program. Yang program pertama kita akan memperlihatkan atau mereview kembali tentang model struktur mahasiswa. Ya, ini sudah ada di modul praktikum juga. Nah, kemudian nanti di program kedua kita akan menggunakan tetap struktur data mahasiswa, tapi kita akan menggunakan model abstract data type dengan menggunakan struktur kelas. Oke. Nah, selanjutnya ke bagian ketiga, kita akan menggunakan struktur model data tadi dan menjadikan model data tadi sebagai model untuk mendeklarasikan variabel array atau variabel larik. Nah, larik ini kita review karena nanti kita akan menggunakan array atau larik untuk membuat struktur data berantai ya. Jadi pembandingnya nanti array kita bandingkan dengan menggunakan pointer untuk membentuk struktur data berantai atau linked list. Oke, kita yang pertama ke model data UDT. Jadi seperti umumnya pada pemrograman atau program yang menggunakan bahasa C++, kita pertama mengimpor atau menginclude library. Ini ada IOStream, kemudian seterusnya. Nah, selanjutnya kita menggunakan namespace-nya. Baru setelah itu kita deklarasikan struktur datanya. Nah, struktur data mahasiswa ini kita ambil beberapa contoh atribut. Ya, ada nama, name, kemudian atribut jenis kelamin. Kita gunakan tipe data char. Char itu tipe data karakter. Jadi nanti bisa jenis kelaminnya L untuk laki-laki atau jenis kelaminnya P untuk perempuan. Selanjutnya ada atribut umur bertipe integer dan angkatan. Kalau dia mahasiswa berarti harusnya dia memiliki angkatan masuk ke perguruan tinggi atau ke program studi. Nah, kita deklarasikan sebagai atribut bertipe integer. Oke. Nah, tentu kita bisa menambahkan lebih banyak atribut lagi, ya tergantung dari nanti konteks program kita. Kalau misalnya diminta program kita harus menyertakan atribut misalnya asal sekolah, ya untuk identitas maba misalkan, atau mungkin suku bangsa dan seterusnya, ya bisa saja ditambahkan. Nah, tapi kali ini untuk contoh saja kita batasi pada 5 atribut saja. Nah, sekali lagi ini sudah ada contohnya di modul praktikum, jadi fokus menyimak saja, nanti untuk kodenya bisa dibuka di modul praktikum. Oke, nah ini tipe mahasiswa dengan menggunakan deklarasi struct. Oke, nah selanjutnya karena ini kita mendeklarasikan sebuah tipe bentukan, ya boleh juga kita mengatakannya dalam model mahasiswa. Selanjutnya kita bisa menggunakan ini untuk mendeklarasikan variabel mahasiswa 1 dan mahasiswa 2. Jadi mahasiswa ini kita ambil dari sini. Nah, seperti biasanya kalau kita mendeklarasikan dalam bahasa C, tipe data itu selalu di depan variabel. Nah, maka dari ini kita bisa memahami bahwa mahasiswa ini seolah-olah adalah tipe data, ya bukan seolah-olah ya, tapi memang adalah tipe data untuk variabel MHS1 dan MHS2. Oke. Nah, selanjutnya karena kita sudah mendeklarasikan variabel MHS1 dan MHS2, nah kita selanjutnya bisa mengakses atribut dari struktur ini. Di dalam ada nama, NIM, jenis kelamin, umur, dan angkatan. Maka variabel MH1 karena dia bertipe mahasiswa, maka tentu dia juga bisa dia memiliki atribut nama, NIM, jenis kelamin, umur, angkatan. Nah, perhatikan cara mengakses atribut dari
sebuah tipe data bentukan atau tipe data struktur, yaitu kita menyebut pertama kali nama variabelnya, kemudian ditandai dengan titik atau dot. Nah, setelah itu kita mengakses, membaca, atau untuk memberi nilai atribut dari variabel tersebut. Ini ada nama nih, berarti kita juga bisa mengakses sebanyak. Oke, itu kalau kita deklarasikan atribut tadi publik. Oke, berbeda kalau kita deklarasikan privat, maka tidak bisa seperti itu. Oke, nah kita bisa mengaksesnya, kemudian kita memberi nama, name, kemudian jenis kelamin, umur 19, angkatan, dan seterusnya. Nah, demikian juga pada variabel mahasiswa kedua, kita bisa melakukan hal yang sama. Kita memberi nama, name, dan seterusnya. Nah, setelah itu, ini adalah cara untuk mengakses atribut dari sebuah variabel model atau variabel struktur mahasiswa, ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengakses data dalam atribut tersebut? Misalnya kita ingin mencetak nama, maka cara aksesnya pun sama. Nah, kalau tadi ini kita mengakses misalkan nama dari variabel mahasiswa 2 dengan dot nama, lalu kita memberinya nilai seperti ini dengan operasi sama dengan seperti ini, maka untuk mengakses mencetak misalkan cukup dengan menyebut nama variabelnya, kemudian dot dan atribut seperti itu. Berarti ini akan mencetak nama dari mahasiswa 1. Selanjutnya ini akan mencetak name dari mahasiswa 1 dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kita lihat yang dicetak ditampilkan adalah mahasiswa 1. Mahasiswa 2 tidak ditampilkan. Oke, kita akan coba dan menjalankan. Oke. Kita bisa menampilkan ini mahasiswa 1, namanya Arif Puding, kemudian NIM-nya 0809 ya sama, kemudian jenis kelaminnya L, umur 19, kemudian angkatan 2009. Oke. Nah, yang pertama di review ini yang penting kalian perhatikan adalah cara membuat struktur model mahasiswa. Nah, ini bisa model apa saja, ya tergantung dari objek dunia nyata yang ingin kita modelkan atau yang ingin kita petakan dalam struktur data. Ini bisa misalkan kalau saya ganti menjadi model buku, ya itu bukan lagi nama ya, tapi misalkan judul. Atau ini kita ganti menjadi ISBN seperti ini, ya. Maka model seperti ini valid juga. Ya. Jadi kita mendeklarasikan menggunakan struk, kemudian nama dari modelnya, kemudian atribut yang akan kita gunakan. Semua tipe data primitif itu bisa kita pakai di dalam model struktur ini. Ya, bisa kita menggunakan integer, bisa menggunakan chart, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Nah, ini cara pertama untuk membuat struktur model data, ya. Itu kita menggunakan struk. Oke, selanjutnya saya kembalikan. Oke, selanjutnya kita ke program kedua. Ya, program ini sama dengan di program pertama tadi, ya, kecuali bedanya di model struktur yang digunakan. Kalau tadi menggunakan UDT, user defined type. Kalau ini menggunakan ya beberapa referensi mengatakan sebagai ADT, ya, atau abstract data type. ADT, abstract data type. Nah, perhatikan bedanya. Kalau tadi di struktur mahasiswa menggunakan kata kunci struk, maka di model ADT itu menggunakan kata kunci kelas. Oke. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau di dalam kelas kita mesti mendeklarasikan semua atribut yang akan kita deklarasikan publik, maka harus diawali dengan kata kunci publik seperti itu. Jadi cara penulisannya kita menuliskan publik, kemudian kedua, lalu kita deklarasikan semua atribut yang akan kita nyatakan sebagai atribut publik dari tipe data mahasiswa.
Nah, termasuk nanti ada konstruktornya, ada destruktor. Nah, khusus untuk yang dua ini, kita tidak akan terlalu jauh. Kenapa? Karena ini ada mata kuliah tersendiri nanti. Namanya mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Ini disebut sebagai informasi saja, ini disebut sebagai konstruktor. Nah, khusus untuk bahasa C, di konstruktor itu kemudian biasanya berpasangan dengan destruktor. Nah, kalau untuk bahasa pemrograman lain biasanya hanya di konstruktor saja, tidak ada destruktor. Oke. Nah, selanjutnya yang perbedaannya ya di sisi ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk konstruktor, ya kalau implementasi kelas itu bisa kita tambahkan semacam metode, ya. Ketika konstruktor itu kemudian dieksekusi, maka pesan ini akan ditampilkan. Ya, demikian juga ketika sebuah data atau objek sudah dihapus dari aplikasi atau memori, maka destruktor akan dieksekusi dan pesan ini akan ditampilkan. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya langkah untuk deklarasi variabel sama saja dengan menggunakan model UDT. Nah, yaitu kita menggunakan tipe datanya, kita menggunakan kata kunci tipe data mahasiswa sesuai dengan nama struktur data yang kita deklarasikan. Nah, setelah itu kita nyatakan depannya nama variabelnya. Nah, sama tadi yang pertama kita menggunakan variabel MHS1 dan MHS2. Nah, datanya pun serupa. Nah, untuk mengaksesnya juga sama. Karena ini menjadi publik, maka bisa diakses seperti ini. Oke, kemudian kita tampilkan. Oke, kita bisa jalankan. Nah, ini tadi kita lihat ini dua kali deklarasi variabel mahasiswa 1, mahasiswa 2, maka ini konstruktornya dieksekusi 2 kali. Nah, kemudian dia tampilkan adalah dari variabel mahasiswa 1. Kita bisa lihat sini. Oke. Nah, di dalam kelas ini yang penting kita perhatikan juga, di dalam deklarasi kelas, struktur data kelas, atribut hanya bisa diakses ketika dia dinyatakan sebagai publik. Sebaliknya kalau dia dinyatakan sebagai private, maka tidak bisa diakses. Oke, contoh misalkan saya tambahkan seperti ini, lalu kemudian misalnya saya ambil 1, nah, perhatikan karena angkatan ini saya pindahkan ke dalam atribut yang privat, maka ini menjadi error. Dan keterangan bisa dilihat itu tidak bisa diakses. Member dari mahasiswa angkatan tidak bisa diakses. Kalau kita jalankan, nah, ini akan terjadi error. Oke, seperti itu. Ya, jadi ini yang penting kita review, kemudian kita perbaiki. Saya kembalikan dulu. Oke, ya kita kembali ke sini. Nah, jadi perbedaan antara kelas UDT dengan ADT ini mungkin terlihat lebih rumit ya cara deklarasinya. Tapi nanti ketika kalian belajar pemrograman berorientasi objek, kalian akan tahu bahwa teknik kelas, kemudian banyak teknik lainnya itu sangat membantu dalam pemrograman. Bahkan menjadikan pekerjaan pemrograman itu jadi lebih mudah. Oke, itu nanti perdalam di bahasa atau di bahasan mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, selanjutnya kita akan ke program ketiga. Nah, di program ketiga ini ya kita contohkan sama seperti program pertama tadi, ada struktur data mahasiswa. Kemudian kalau tadi kita mendeklarasikan sebagai variabel mahasiswa 1, mahasiswa 2, nah sekarang kita akan menggunakan array. Ya.
untuk menampung dua data mahasiswa tadi. Perhatikan perbedaan deklarasinya. Nah, kalau sini kita deklarasikan sebagai mahasiswa 1, mahasiswa 2. Sekarang kita deklarasikan dengan nama variabel sama tapi dengan indeks nanti berbeda. Jadi nanti ada MHS, kemudian indeks 0, kemudian MHS indeks ke 1 dan seterusnya. Nah, ini yang membedakan deklarasi variabel yang pertama di program pertama, program kedua dengan yang sekarang dengan menggunakan array. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa array bisa secara efektif kita gunakan untuk menampung beberapa ya, bukan hanya sekedar 2, jadi bisa 10 atau bisa lebih dari itu. Ya, intinya tipe datanya atau objek yang ditampung dalam array itu harus sama. Nah, jadi dengan menggunakan satu variabel kita bisa menampung lebih dari satu data dari tipe yang sama seperti ini. Nah, yang penting dari sini adalah kalian harus memahami cara mendeklarasikan struktur seperti ini, baik menggunakan struct atau UDT maupun menggunakan kelas. Setelah itu, bagaimana mengkombinasikan penggunaan struktur ini dalam sebuah variabel array. Nah, ini nanti akan kita pakai untuk membuat struktur tumpukan atau stack atau struktur antrian. Kita menggunakan array sebelum kita melangkah ke program stack atau antrian yang menggunakan pointer. Oke. Nah, demikian materi struktur dan array pada kesempatan kali ini. Nah, tugas kalian adalah menguji coba dari 3 program tadi, referensinya bisa dirujuk ke modul, dan selanjutnya setelah bisa menggunakan struktur ini, membuat struktur ini, lalu kalian coba gunakan struktur tadi untuk membentuk satu variabel array dengan struktur tersebut. Nah, pertama boleh kalian mencoba dengan contoh yang ada mahasiswa. Setelah itu silakan berkreasi, misalnya mencari model struktur yang lain. Boleh struktur buku, tadi yang sudah dicontohkan. Boleh misalnya karyawan, boleh juga misalkan dosen atau pegawai dan seterusnya. Ya, demikian materi pada kesempatan kali ini, dan kalian bisa menyimak materi selanjutnya pada video-video lanjutan tentang materi pointer.